Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Wanadadi, kelas 12 IPS 1 sampai dengan 12 IPS 5. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring untuk pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan daring ini dengan baik dan mudah-mudahan nantinya bisa memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi tentang dimensi 3, yaitu mengenai jarak titik ke titik. Silakan kalian bisa membuka buku paket kalian yang ada di halaman 5. Ya. Kalian bisa mencoba menyimak gambar yang tersaji di sana untuk memahami tentang konsep jarak titik ke titik. Kalian perhatikan pada bangun 1.1, untuk yang A ada gambar kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya adalah 3 cm. Silakan kalian lihat atau kalian amati garis-garis EC, EG, dan AC yang digambarkan dengan garis putus-putus. Masing-masing itu merupakan jarak titik atau jarak antara dua titik. EC itu mewakili jarak dari titik E ke titik C. EG mewakili jarak titik E ke titik G. Kemudian AC itu mewakili jarak dari titik A ke titik C. Ya, silakan kalian amati ya posisinya masing-masing. Ini kebetulan anak panahnya kadang hilang ya. Ya, ini E ke C, EC, E ke G, EG, kemudian A ke C, AC. Kemudian pada bangun yang B, ya, itu jarak dari P ke Q itu diwakili oleh garis PQ. Walaupun kita bisa saja dari P ke Q kita bisa melalui PR, kemudian RQ. Namun jarak dari P ke Q itu diwakili oleh PQ, bukan yang berputar melalui PR dan RQ. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang konsep jarak, silakan kalian perhatikan aktivitas berikutnya yang ada di halaman 6. Nah, permasalahan yang disajikan di sini, kalian perhatikan ada bangun 1.2 yang merepresentasikan hubungan antara kota dan jalan. Ya, jadi merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Ya, kalian perhatikan di sini tanda titik itu merepresentasikan kota, sedangkan garis atau ruas garis itu merepresentasikan jalan yang menghubungkan antar kota. Kalian lihat ada 4 buah kota, yaitu kota A, B, C, dan D, yang masing-masing antar satu kota dengan kota yang lain dihubungkan dengan sebuah jalan yang sudah ada jaraknya, jarak tempuh masing-masing dari satu kota ke kota yang lainnya. Misalkan di sini Nashita, ya. Nashita itu berencana akan melakukan sebuah perjalanan dari kota A menuju kota C. Nah, karena di sini banyak sekali jalan-jalan yang ada, maka tentunya Nashita bisa memilih banyak cara untuk sampai dari kota A ke kota C. Misalkan, Nashita bisa dari kota A singgah dulu ke kota B, baru melanjutkan ke kota C. Atau juga bisa dari kota A ke kota D, lanjut ke kota C. Atau boleh saja dia kalau pengen muter-muter ya perjalanan agar lebih jauh sambil refreshing dari A ke D, D ke B, B ke C, dan seterusnya. Ada banyak pilihan rute perjalanan yang ditempuh oleh Nashita. Nah, tentunya masing-masing rute itu memiliki jarak tempuh yang berbeda-beda. Ya, silakan nanti kalian bisa sambil orat-oratan, yaitu di tabel 1.1 itu ada tempat ya. Boleh kalian mencoba mengisinya. Ya, tapi jangan
Coret-coret ya, karena itu buku yang akan dipakai oleh adik kelasmu besok ya. Ya, silakan nanti coba dihitung-hitung ya, panjang masing-masing rute itu berapa ya. Contoh misalkan dari kota A ke kota C mau melalui kota B. Dari kota A ke kota B, silakan dicari itu. Dari kota A ke kota B itu jarak tempuhnya 16 kilo. Dari B ke C itu 18 kilo. Itu artinya Nasyita kalau mau menempuh perjalanan dari kota A menuju kota C melalui kota B, maka dia harus menempuh jarak 16 kilo ditambah dengan 18 kilo atau 34 kilo. Nah, silakan dihitung untuk rute-rute yang lain. Dari sini nantinya kalian akan bisa mendapatkan rute yang paling pendek. Nah, yang namanya jarak dari satu kota ke kota yang lain itu adalah rute terpendek. Sehingga kalian mestinya bisa menemukan berapa rute terpendek dari kota A menuju kota C. Itulah jarak antara kota A dan kota C. Ya, berapa jawabannya kira-kira ya? Ada yang sudah menghitung? Ya, dari gambar cukup jelas kelihatan ya, bahwa rute terpendek dari kota A ke kota C adalah yang langsung dari A ke C langsung itu ya. Ini adalah sepanjang 27 km. Maka itulah jarak antara kota A ke kota C, yaitu 27 km. Ya. Untuk selanjutnya, mari coba kita pahami aplikasi atau penggunaan teori jarak pada bangun ruang kubus. Ya, jarak antar titik dalam bangun ruang kubus. Di sini ada sebuah permasalahan. Misalkan diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik E ke B adalah berapa? Nah, kalian disuruh menghitungnya. Nah, silakan itu ada gambarnya, ya. Kalian bisa lihat gambarnya seperti itu, kubus ABCD EF GH. Kemudian nanti kalian disuruh mencoba menghitung jarak dari titik E ke titik B. Nah, untuk mengerjakannya atau untuk mencari atau menghitung jarak titik A ke titik B, kalian perhatikan dari bentuk yang kelihatan pada gambar, kalian mestinya terus ingat ya, bahwa untuk menyelesaikan soal-soal semacam ini, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di awal, nanti kita tidak pernah lepas dari yang namanya teorema Pythagoras. Oleh karenanya, barangkali ada yang lupa, mari kita ingat kembali dahulu tentang rumus-rumus Pythagoras atau aplikasi dari rumus Pythagoras. Ya, kalian perhatikan segitiga siku-siku yang ada di gambar. Misalkan itu adalah segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di C. Ya. Kemudian masing-masing sisi itu dinamakan sesuai dengan sudut yang ada di hadapannya. Ya. Jadi kalau di sini sudut A, maka sisi di hadapannya adalah sisi A kecil. Kalau di sini adalah sudut B, ya, maka sisi di depannya adalah sisi B kecil. Kemudian kalau di sini sudut C, maka sisi di depannya dinamakan C kecil. Ini adalah aturan matematika, ya, silakan difahami dan diingat-ingat. Kalau sini B, sini juga B. Kalau sini A, sini juga A kecil. Sini C, sini juga C. Ini aturan, ya. Kemudian segitiga ini adalah segitiga siku-siku yang mempunyai sisi tegak AC, ya. Kalian lihat AC. AC ini adalah sisi yang tegak. Namanya sisi tegak istilahnya. Kemudian BC ini adalah sisi mendatar. Datar ya, mendatar, paham saya kira semuanya. Kemudian AB ini adalah sisi miring, kelihatan dari gambarnya miring ya, maka ini adalah namanya sisi miring. Nah, pada segitiga siku-siku semacam ini berlaku yang namanya aturan atau rumus Pythagoras yang sudah sangat terkenal. Dan insya Allah kalian semuanya masih hafal ya, bahwa kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi miringnya C, sisi siku-sikunya adalah A dan B. Maka kuadrat C
adalah sama dengan ya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Silakan harus hafal kembali. Ini sudah pernah kita dapatkan sejak SD ya. SD, SMP juga kita pakai. Kelas 10 juga berkali-kali kalian pakai dan sekarang kita pakai kembali. Nah, rumus ini dipakai kalau kalian menghitung panjang sisi miringnya yaitu C. Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah sisi yang lain, sisi tegak atau sisi mendatar? Maka tentunya kita bisa ngotak-atik istilahnya ya, ngotak-atik rumus yang ada. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pindah ruas. Kalau kalian mencari A kuadrat, berarti B-nya yang harus pindah gabung sama C. Karena B-nya pindah dari plus, B pindah jadi min. Maka C kuadratnya itu harus dikurangi dengan B kuadrat. Dapatlah A kuadrat. Atau A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Bisa dipahami enggak? Bisa ya. Jadi hanya pindah ruas. Plus B kuadrat pindah jadi min B kuadrat. Selanjutnya kalau nyari B ya sama ya. Kalau nyari B kuadrat berarti A kuadratnya yang pindah. A kuadrat pindah jadi min A kuadrat. Maka diperoleh B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Ya, kalian perhatikan ya. C itu adalah sisi miring dan ini merupakan sisi yang terpanjang. Diperoleh dari hasil penjumlahan. Sisi yang pendek-pendek ini yaitu sisi tegak sama sisi mendatar. Kalau kita mencari sisi yang pendek, maka otomatis sisi yang panjang dikurangi dengan sisi yang pendek yang diketahui. Nih ya. Kalau nyari A, berarti C-nya yang dikurangi B. Kalau nyari B, C-nya yang dikurangi dengan A. Itu untuk cara gamblangnya, untuk kalian menghafal agar tidak keliru-liru rumusnya. Ya. Walaupun kalau sudah paham, insya Allah ya nggak akan keliru. Tapi cara gamblangnya ya gitu. Kalau mencari yang pendek, ya yang panjang dikurangi dengan yang pendek. Gitu. Ya. Mudah-mudahan sudah mulai ingat ya. Nah, selanjutnya rumus yang tadi itu bisa kita ubah dalam bentuk akar. Kenapa? Karena yang namanya bentuk kuadrat itu ya pasangannya adalah bentuk akar. Kuadrat itu kalau pindah menjadi akar. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, padahal kita mencari C-nya saja. Berarti kan kuadratnya yang harus pindah, ya. Nah, kuadrat itu kalau pindah berubah menjadi akar, ya. Kuadrat pindah ruas itu jadi akar. Maka C-nya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Demikian juga kalau mau mencari A, sama. A kuadrat kan C kuadrat min B kuadrat. Maka ya, A-nya sendiri adalah akar dari, ya, akar dari C kuadrat min B kuadrat. Sampai rumus yang satunya, ya, nyari B, berarti B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Ya, tuh ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Pada setiap segitiga siku-siku, segitiga siku-siku bisa berubah-ubah panjang pendeknya ataupun posisinya, ya. Yang penting misalkan sisi miringnya adalah C, kemudian sisi tegak dan sisi mendatar adalah B, walaupun panjangnya berbeda-beda, rumusnya tetap sama. Seperti ini, sama ya, sama dengan ini. Silakan dihafalkan dan nanti kita coba aplikasikan dalam soal-soal yang ada. Insya Allah nanti akan hafal dengan sendirinya kalau sudah terbiasa. Sekarang kita terapkan dalam contoh soal. Misalkan, suatu segitiga siku-siku memiliki sisi tegak AB, bayangkan sisi tegak ya, panjangnya 15 cm dan sisi mendatarnya BC itu 8 cm. Pertanyaannya, berapa sentimeterkah sisi miringnya atau AC-nya nanti? Kalau kita mau menyelesaikannya, otomatis kita nanti harus membuat gambarnya. Nah, dari data yang diketahui AB-nya 15, BC-nya 8, maksudnya di sini adalah sentimeter ya. Kemudian nyari panjang AC-nya, ya, kita buat gambarnya dahulu. Kalian perhatikan gambarnya. Gambar segitiga siku-siku. Ya, di sini udah ada keterangan AB, BC dan AC. Berarti segitiganya adalah segitiga ABC. Gambarkan sesuai dengan cerita, ya, bahwa sisi tegaknya adalah AB, maka kita tempatkan AB pada sisi tegak. Kemudian sisi mendatarnya adalah BC, berarti BC-nya ya yang mendatar. Ini harus menyesuaikan dengan data, ya. Tegaknya AB, mendatarnya BC. Udah pas kan? Nah, baru kita masukkan nilai-nilainya.
Dari data AB-nya adalah 15 cm, BC-nya adalah 8 cm. Bisa kita tulis semacam ini, ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah AC. AC-nya berapa? Nah, kalian lihat dari gambar ini bisa kita terapkan teorema Pythagoras yang tadi kita pelajari di depan. Mencari AC berarti mencari sisi miring. Gunakan rumus sisi miringnya, ya. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama kita menggunakan yang rumus kuadrat, ya. Sisi miringnya AC, berarti AC kuadrat, ya, sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar yang dikuadratkan, gitu. Kalian masukkan nilainya, ya. Kalian masukkan nilainya. Ya, sebentar ya. Ya, itu ya. Masukkan nilainya AB 15, BC-nya adalah 8, dihitung, ya. 15 kuadrat 225, 8 kuadrat 64. Jumlahnya berapa? 289. Ini adalah AC kuadrat. Berarti kalau nyari AC kuadratnya pindah jadi akar. Akarnya 289, itu adalah 17. Ini harapannya sudah hafal ya. Hafalan tentang kuadrat. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Usahakan hafal ya. Jadi akar 289 adalah 17. Ini kalau kita menggunakan rumus yang masih pakai kuadrat. Cara kedua, kita bisa menggunakan rumus yang pakai akar, ya. Nah, AC berarti akarnya, ya. AC berarti akarnya AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan kayak tadi nilai-nilainya, ya. Jadinya AB-nya adalah 15 kuadrat, BC-nya adalah 8 kuadrat jadinya. Kemudian dihitung sama persis kayak tadi, 225 ditambah 64 di akar ya. Sehingga hasilnya adalah akar dari 289. Sama, hasilnya adalah 17. Jadi kesimpulannya adalah panjang AC adalah 17 cm. Ya, seperti itu. Semoga kalian mulai tambah paham cara menghitungnya, ya. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, seperti ini tampilan soalnya. Berapa panjang sisi tegak suatu segitiga siku-siku apabila diketahui panjang sisi miringnya 13 cm, sisi datarnya 5 cm. Nah, di sini keterangannya hanya ada sisi miring, sisi datar, sisi tegak. Ya, kita buat aja gambarnya, ya. Sesuai dengan cerita. Sisi miring itu biasanya disimbolkan dengan C. Sisi datar boleh B, boleh A. Sisi tegak yang satunya. Ya, ini boleh ketukar nggak masalah untuk yang sisi tegak sama sisi datar kalau tidak ada ketentuan. Nah, sisi miringnya adalah C, berarti C-nya 13. Sisi mendatarnya adalah B, berarti B-nya 5 cm. Kita cari A, kita buat gambarnya, ya. Kita terapkan sesuai dengan data bahwa C-nya yang miring ya. C-nya miring, sisi miring adalah 13 cm. Kemudian sisi mendatarnya yang 5 cm. Nah, berarti kita mencari sisi tegak. Yang dicari sisi tegak. Sisi tegak itu lebih pendek dari sisi miring, ya, lebih pendek. Karena lebih pendek, pasti nanti rumusnya pakai minus atau pengurangan, ya. Nah, ini nyari A, berarti yang C dikurangi dengan B, ya, masing-masing dikuadratkan. Dihafalkan itu ya, rumusnya dihafalkan ya. A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Sudah, tinggal masukkan nilainya. C-nya 13, B-nya 5. Dihitung, ya. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25, maka hasilnya adalah 144. Ini A kuadrat. Berarti A-nya ya di akar. 144 di akar, dapat 12. Cara pertama kalau yang pakai kuadrat. Cara yang kedua,
pakai yang bentuk akar. Ya. A-nya langsung akar dari C kuadrat min B kuadrat. Masukkan nilai C dan B-nya. Sama lah kayak tadi. Ya. 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Dihitung. Ya. 169 dikurangi 25. Dapat 144. Di akar dapatlah 12. Kesimpulannya sama. Jadi panjang sisi tegak ya. Sisi tegak segitiga adalah 12 cm. Ya. Silakan untuk selanjutnya kalian cukup gunakan salah satu biar nggak panjang banget ya. Mau pakai yang pertama boleh, pakai yang kedua juga boleh. Sama-sama benar. Cukup jelas ya? Ya, nanti silakan dilihat kembali. Ya. Berulang-ulang sehingga nanti akan hafal. Nah, selanjutnya kita coba selesaikan soal yang pertama tadi. Tentang kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 8. Terus kalian disuruh mencari jarak titik E ke B. Tuh, titik E ke B. Berarti panjang garis EB. Untuk mencari panjang garis EB, kalian lihat, coba cari. Kalau bentuk-bentuk seperti ini, kalian mencari segitiga siku-siku yang memuat yang dicari. Ya. Karena kita mencari EB, maka segitiga yang memuat EB itu adalah segitiga EAB. Jadi jarak dari titik E ke B adalah panjang EB. Kemudian EB terletak pada segitiga EAB. EAB. Nah, ini ada EB-nya kan. Maka perhatikan segitiga EAB yang siku-siku di A. Ya. Nanti kita potong biar mudah. Nah, ini potongannya ya. Ini adalah segitiga EAB. Dipotong biar mudah menghitung. Nah, kemudian panjang rusuknya tadi kan 8. Ya. Berarti panjang AB dan panjang AE ya sama. Karena AE sama AB kan sama-sama rusuk. Jadi masing-masing juga panjangnya adalah 8. Nah, yang dicari apa? E ke B itu kan EB. Berarti kita sama saja mencari sisi miring. Ya, berarti kita ke Pitagoras. Rumusnya sama. Ya. Sisi miring itu adalah akar dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu sisi tegak sama sisi mendatar. Ya. Jadi EB adalah akar AE kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Diperoleh akar 8 kuadrat tambah 8 kuadrat menjadi akar 64 ditambah 64. Akar 64 ditambah 64. Berapa nilainya? Ya, 128. Gimana cara menghitung akar 128? Ayo, ini kelas 10 sudah pernah dapat. Masih ingat enggak? Nah, untuk menghitung akar dari 128, ya, kalian ingat rumus akar, ya, bahwa akar dari A kali B, ya, akar dari A kali B itu sama dengan akar A dikali dengan akar B. Jadi bisa dipecah, ya. Maka kalau 128 itu tadi kan dari 64 tambah 64. Berarti 64-nya kan ada 2. 64 kali 2. Ya, padahal kita tahu 64 itu bentuk kuadrat. Nah, akar 64 itu adalah 8. Masih ingat kan? Ya. Akar 64 adalah 8. Ya, jadi ini lanjutannya ya. Maka ya diurai menjadi akar 64 kali akar 2. Ya. Akar 64-nya menjadi 8 dikalikan dengan akar 2. Maka hasil akhirnya adalah 8 akar 2 cm. Sudah selesai begitu saja. Itu adalah jarak titik E ke B. 8 akar 2 cm. Bagaimana? Susah apa mudah? Mudah kan ya? Ya. Nanti kalian latihan soal, nanti insya Allah akan hafal. Lanjut. Ya, ini kita buat catatan dulu ya. Kalian perhatikan ada kubus ABCD EFGH ya.
tadi kita menghitung EB, ya, masih ingat EB itu apa? EB itu adalah diagonal sisi kubus. Masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, bahwa dalam kubus itu masing-masing sisi mempunyai 2 buah diagonal sisi. Sisi depan ada EB sama AF. Samping ada BG sama FC. Di sini ada AH sama ED. Ya. Nah, untuk kubus itu kan sisinya rusuknya kan sama panjang. Maka diagonal sisinya itu ada keistimewaan, ya, di mana setiap diagonal sisi pada sebuah kubus itu panjangnya pasti, ya. Pasti A akar 2 kalau panjang rusuknya masing-masing adalah A. Ya, jadi sebuah kubus yang panjang rusuknya adalah A, maka panjang diagonal sisi kubusnya adalah A akar 2. Ya, ini. EB, AF, BG, FC semuanya adalah A akar 2 cm. Tadi sudah kita buktikan di depan tadi baru saja. Silakan dihafalkan, ya. Dalam ujian-ujian kalian bisa tinggal langsung menggunakan, tidak harus menghitung, ya. Tapi dalam proses-proses ulangan tertentu maka silakan kalau perlu dijabarkan ya kalian jabarkan untuk menunjukkan kefahaman kalian. Terutama dalam soal-soal IC, ya. Selanjutnya, agar lebih paham lagi, silakan perhatikan contoh permasalahan yang kedua. Misal diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 6 cm. Sekarang kalian disuruh mencari jarak titik E ke G. Titik A ke G, saya ulangi. Titik A ke G, AG. Nah, A ke G itu melalui tengah ruangan ini, ya. Melalui tengah ruangan yang istilahnya dinamakan diagonal ruang. A ke G, H ke B, E ke C, D ke F atau F ke D, ya. Ini semuanya melalui tengah ruangan. Jadi kalian sambil membayangkan sebuah kelas begitu. Dari ujung depan kalian bagian bawah ke ujung belakang kalian bagian atas. Jadi garisnya melalui tengah-tengah ruangan. Ini yang namanya diagonal ruang. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, silakan perhatikan pembahasannya. Jarak titik A ke G adalah panjang AG. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, dari A ke G, bawahnya G ada C kan? Ya. Tuh di bawahnya G ada C. Kalau kalian menarik garis dari A ke C, tarik sebuah garis. Ya, ini anak panahnya lari terus, ya. Nah, ini, ya. Dari A ke C kita tarik sebuah garis, tarik begitu, ya. Ini membentuk sebuah sudut siku-siku, membayangkan lantai ruang kelas kalian atau lantai kamar kalian dari pojok ke pojok itu. Pasti tetap tegak lurus. Berarti bentuknya adalah segitiga siku-siku. Jadi segitiga A, C, G itu adalah siku-siku di C. Ya. Sementara tadi panjang rusuknya kan 6. Tadi kan AB 6, BC juga 6. Ya. Karena AB 6, BC juga 6, maka AC kan diagonal sisi. Padahal tadi diagonal sisi kubus itu kan A akar 2. Ya, saya ulangi. AB 6. Sambil kalian lihat gambar. Ya, AB 6. BC juga 6. AC kan diagonal sisi. Berarti AC juga pasti 6 akar 2. Ya. Ini langsung dipakai nggak apa-apa. Dianggap kalian sudah hafal, ya. Dihitung pakai caranya lebih bagus, ya. Di sini sengaja langsung kita pakai biar tidak terlalu panjang, ya. Karena daring, ya. Nanti kalau semakin panjang saya menuliskan, nanti mau kalian jadi tambah pusing nanti, ya. Jadi AC-nya kita pakai langsung 6 akar 2 karena ini adalah diagonal sisi kubus. Kemudian CG-nya, ya, CG-nya itu adalah rusuk, berarti 6 cm. Nah, ini kalau kita potong, ya, gambarnya kurang lebih semacam ini. Silakan itu dipahami gambarnya, ya. Ini AC, ya. AC itu adalah diagonal sisi alas, ya, diagonal sisi alas AC, ya. Panjangnya adalah 6 akar 2. Kemudian CG, ya, CG itu ini adalah rusuk, berarti 6. Kalian akan mencari panjang dari A ke C, A ke G maksudnya, ya, A ke G. Berarti kalian sama saja mencari sisi miring.
Bisa dipahami gambarnya ya. Nah, AG sisi miring, berarti rumusnya kita gunakan rumus mencari sisi miring. Ya, AG kuadrat berarti CG kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Ya. Ya, ini kelewat ada satu rumus yang enggak tertulis ya, tapi semoga kalian paham lah ya. Ya, panahnya lari kemana ini? Ya, silakan disimak ya. AG ya, yang ada tandanya itu ya adalah CG, cari CG sama AC ya, dikuadratkan masing-masing dijumlahkan. AC-nya 6 akar 2. Berarti AG adalah akar dari 6 akar 2 dikuadratkan. Ditambah dengan CG 6 kuadrat. Ya. 6 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 6 kuadrat. Ketemu? Paham? Ya, sayang sekali ini anak panahnya lari, tidak ketemu. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung 6 akar 2 dikuadratkan? Ya, 6 akar 2 dikuadratkan. Ya, kita punya rumus, ingat. A akar B kalau dikuadratkan, itu A-nya dikuadratkan sendiri, akarnya juga dikuadratkan sendiri. Jadilah A kuadrat dikalikan B akar dikuadratkan, akar B dikuadratkan. Sementara, ya, akar B dikuadratkan itu hasilnya adalah B itu sendiri. Ya, ini dihafalkan, ini sudah pernah kalian dapat waktu kelas 10. Jadi A akar B dikuadratkan adalah A kuadrat kali akar B dikuadratkan. Akar B dikuadratkan itu adalah B. Maka ya kita terapkan di perhitungannya ya. Berarti AG jadinya ya, 6 akar 2 dikuadratkan diperoleh 6 kuadrat ditambah 2, ketemu itu 6 akar 2 dikuadratkan diperoleh 6 kuadrat dikali 2. Silakan dicari sendiri karena anak panah saya lagi hilang ini. Nah, ini ketemu ya. 6 akar 2 dikuadratkan, ini adalah 6 kuadrat dikalikan ini akar dikuadratkan dapat 2. Ditambah dengan 6 ini ya. 6 kuadrat dapatlah 36. Ini dari sini ya. Yang 6 ini dari sini. Paham? Ya. 6 kuadrat 36, akar 2 dikuadratkan 2. Jadinya 36 kali 2 ditambah 36. Di sini 36-nya kali 2, di sini 36-nya cuma 1. Berarti 36-nya ada 3. Di sini kali 2, di sini kali 1. Jadinya 36 kali 3. Ya, kita langsung akan menyederhanakan sekalian biar nggak bolak-balik. Ya, boleh kayak gini nggak apa-apa. Ya, 36 kali 3. Karena di akar, masing-masing di akar. Ya, maka diperoleh akar 36 kali akar 3. Coba disimak itu bisa dimengerti ya. Akar 36 kali akar 3. Kemudian akar 36 adalah 6. Berarti 6 dikali akar 3, maka diperoleh 6 akar 3 cm. Itu adalah jarak titik A ke G. Sehingga kesimpulannya jarak titik A ke G adalah 6 akar 3 cm. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Semoga bisa kalian pahami. Ya. A ke G adalah 6 akar 3. Padahal ya, A ke G adalah diagonal ruang. Ya. Sama dengan B ke H. E ke C itu juga diagonal ruang. Ya. Maka bisa kita simpulkan, ya, kita dapatkan caratan yang kedua. Kalau ini adalah sebuah kubus ABCDFGH, ya, maka pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A, EB, AC, AH, cari sendiri, EB, AC, AH, BG, dan seterusnya itu namanya diagonal sisi kubus. Sementara EC yang melalui dalam, kemudian AG
kemudian HB, kalian cari yang lain dan seterusnya ya. Itu merupakan diagonal ruang. Nah, pada kubus ini berlaku bahwa panjang diagonal sisinya adalah A akar 2 dan panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Ini adalah hafalan yang bisa kalian pegang, sehingga ketika kalian menghadapi ujian-ujian, kalian tidak harus menghitung. Tapi dalam soal-soal ke depan, kalau ini kita sedang latihan, ya maka kalau perintahnya menghitung, ya dihitung prosesnya hingga ketemu seperti itu. Ya, silakan nanti kalian coba diterapkan di soal yang akan Ibu berikan. Ya, lihat contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Saya kira pertemuan kita hari ini cukup sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Ya, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal pada link yang sudah saya berikan di kelas kita. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.